Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Adapun pasal yang menyangkut transfer pricing ialah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak atau WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Selanjutnya, aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing juga dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Tidak hanya itu, baru-baru ini Dirjen Pajak juga telah mengeluarkan aturan lebih lanjut terkait dengan transfer pricing yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 garing PMK titik 03 garing 2016. Adapun tujuan penerapan transfer pricing. Yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keempat, mengurangi risiko keuangan. Yang kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang ketujuh, mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Jenis transfer pricing. Yang pertama, intercompany transfer pricing. Yang kedua, intracompany transfer pricing. Terdapat beberapa aspek yang meliputi transfer pricing. Yang pertama, harta berwujud. Yang kedua, harta tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan jasa. Metode transfer pricing sesuai dengan kewajaran. Ada metode perbandingan harga atau comparable uncontrolled price, metode harga penjualan kembali atau resale price method, metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional, dan metode biaya plus. Motivasi transfer pricing di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi dilaksanakannya manipulasi harga ini di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, pengurangan objek pajak. Kedua, penurunan pengaruh depresiasi. Yang ketiga, pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri. Yang keempat, menguatkan tuntunan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor. Yang keempat, memperkecil akibat pembatasan dan ketidakpastian atas resiko. Penanganan transfer pricing. Ada dua aspek yang mendesak untuk diatasi dalam praktik penanganan kasus transfer pricing di Indonesia. Yang pertama, pencegahan sengketa. Yang kedua,
penyelesaian di tingkat banding. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud hubungan istimewa adalah yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, 2 atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Contoh kasus transfer pricing. Starbucks Inggris pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi, padahal berhasil mencetak penjualan sebesar 398 juta. Selain itu, mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan jumlah kerugiannya mencapai 112 juta atau sekitar 1,7 triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar di Inggris. Bahkan penjualannya selama 3 tahun, 2018 sampai 2010, mencapai 1,2 miliar atau sekitar 18 triliun. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar 8,6 juta.